Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Saya berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat selalu. Baik, hari ini kita berjumpa kembali ya. Kita akan membahas dan berdiskusi tentang karakteristik dan tahap perkembangan bermain pada anak usia dini. Nah, kita harus tahu bahwa setiap anak itu memiliki karakteristik dan tahap perkembangan bermain yang berbeda-beda. Nah, tahap bermain tersebut berbeda-beda sesuai dengan usia anak. Nah, karakteristik perkembangan anak dapat diidentifikasi, dapat diketahui dari hasil pengamatan ketika anak sedang bermain. Kita akan membahas tentang karakteristik bermain. Menurut Jeffrey McConkie dan Hewson yang dikutip dari Julian 2019 bahwa karakteristik bermain anak itu diklasifikasikan menjadi 6. Yang pertama, bermain muncul dalam diri anak. Yang kedua, bermain harus bebas dari aturan yang mengikat dan kegiatan untuk dinikmati. Yang ketiga, bermain adalah aktivitas nyata atau sesungguhnya. Yang keempat, bermain harus didominasi oleh pemain itu sendiri. Dan yang kelima, bermain harus melibatkan peran aktif dari pemain. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, bermain muncul dari dalam diri anak. Maksudnya ya, bahwa keinginan bermain itu harus muncul dari dalam diri anak. Kita tahu ya, bahwa bermain itu adalah hal alamiah yang ada dalam diri anak. Sehingga anak dapat menikmati dan bermain sesuai dengan caranya sendiri, imajinasinya. Dengan kata lain ya, bermain itu tidak boleh dengan paksaan. Orang tua atau orang dewasa cukup memberikan simulasi dengan menyediakan berbagai alat permainan. Kemudian bagaimana anak bermain terserah mereka akan bermain seperti apa. Biar dia menikmati apa yang dia lakukan. Yang kedua, bermain bebas dari aturan yang mengikat dan kegiatan untuk dinikmati. Nah, di sini maksudnya bahwa bermain pada anak usia dini harus terbebas dari aturan yang mengikat. Karena anak usia dini itu memang memiliki caranya tersendiri dalam bermain. Oleh karena itu ya, bermain pada anak selalu menyenangkan, mengasihkan dan menggairahkan. Maksudnya di sini aturan yang mengikat itu bahwa ketika anak diberikan satu alat bermain, semisal bermain Lego atau bermain balok, orang dewasa itu tidak boleh ya memberikan aturan tertentu. Semisal memberikan balok, kamu harus seperti ini, kamu harus membuat seperti ini, kayak gitu, itu tidak boleh. Tetapi biarkan saja. Orang dewasa cukup memberikan balok itu, kemudian anak berkreasi sendiri, berimajinasi sendiri biar dia menggunakan perkembangan kognitifnya. Yang ketiga, bermain adalah aktivitas nyata atau sesungguhnya. Nah, di sini dalam bermain, anak melakukan aktivitas nyata, misalnya pada saat anak bermain air atau bermain pasir. Nah, anak melakukan aktivitas dengan air dan mengenal air dari bermainnya. Nah, di sini ketika bermain air itu menggunakan fisik maupun mental. Ya, ketika bermain air kan anak jadi tahu. Air seperti ini, warnanya semisal bening seperti itu ya. Bisa membuat badan basah, baju basah dan sebagainya. Yang keempat, bermain harus didominasi oleh pemain. Ini penting sekali bahwa ketika bermain biar anak sendiri yang melakukannya, bukan didominasi oleh orang dewasa. Jadi ketika diberikan alat bermain, biar anak yang melakukannya. Jangan ada ikut campur dari orang tua, apalagi anak hanya melihat dan orang tuanya yang melakukannya. Karena jika bermain didominasi oleh orang dewasa, maka anak tidak akan mendapatkan makna apapun dari bermainnya. Yang kelima, bermain harus melibatkan partisipasi peran aktif dari pemain. Nah, di sini bermain harus melibatkan peran aktif dari pemain atau anak itu sendiri. Anak sebagai pemain harus terjun langsung dalam bermain.
ya. Oke. Selanjutnya, tahap-tahap perkembangan bermain. Di sini, tahap perkembangan bermain setiap anak itu berbeda-beda ya, sesuai dengan tingkat usianya, dan perbedaan itu juga terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang mengemukakan tentang tahap perkembangan bermain pada anak. Nah, yang pertama, menurut Jean Piaget bahwa tahap perkembangan bermain anak diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, sensor motor atau sensory motor play. Yang kedua, praoperasional atau symbolic play. Yang ketiga, operasional konkret atau social play. Yang keempat, formal operasional, game with rules and sport. Yang pertama, kita akan membahas tentang sensor motor atau sensory motor play. Nah, pada tahap ini ya, terjadi ketika anak usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, bermain anak itu lebih mengandalkan panca inderanya dan gerak-gerakan tubuhnya. Oleh karena itu, pada usia ini, mainan yang tepat ialah yang merangsang panca inderanya. Contohnya, mainan yang berwarna cerah. Nah, kita pasti sudah paham sekali bahwa anak sangat menyukai warna-warna yang cerah, memiliki banyak bentuk dan tekstur biar anak itu mengenal tekstur suatu benda atau bentuk dari benda itu, serta mainan yang tidak mudah tertelan oleh anak. Jadi ketika diberikan oleh anak usia 0 sampai 2 tahun, dia kan memang sedang masa trial and error atau eksplorasi, sehingga biasanya apa yang dia pegang itu pasti akan dia cicipi, kemudian dijatuhkan lagi. Itu apa? Sebenarnya dia ingin mengetahui teksturnya, rasanya, seperti itu. Jadi ketika memberikan alat bermain pada anak khususnya usia 0 sampai 2 tahun, itu ukurannya harus lumayan besar. Jadi tidak kecil seperti itu ya, takutnya nanti malah tertelan. Yang kedua, yaitu tahap praoperasional atau symbolic play. Nah, pada tahap ini terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak itu sudah bisa mulai bermain khayal dan pura-pura, banyak bertanya dan mencoba hal-hal baru dan memahami simbol-simbol tertentu. Ya, waktu di sini khayal atau pura-pura biasanya memang dia pura-pura menjadi superhero tertentu ya. Dan di sini banyak bertanya. Memang pada usia 2 sampai 7 tahun itu banyak sekali anak bertanya sampai akar-akarnya. Ketika kita menjawab ditanya lagi, kita menjawab ditanya lagi. Kalian pasti pernah mengalaminya ya, atau pernah mendengarnya. Kemudian mencoba hal-hal yang baru. Ini tahap eksplorasi dan memahami simbol-simbol tertentu. Adapun alat permainan yang cocok pada usia 2 sampai 7 tahun itu adalah alat permainan yang merangsang perkembangan imajinasi anak seperti menggambar, ya, bermain balok atau Lego, dan puzzle. Namun, sifat permainan anak usia ini lebih sederhana dibandingkan dengan operasional konkret. Yang ketiga itu ada operasional konkret atau social play. Nah, pada tahap ini terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun. Selanjutnya, operasional konkret atau social play, yaitu usia 7 sampai 11 tahun, usia sudah memasuki SD ya. Pada tahap ini, anak bermain sudah menggunakan nalar dan logika yang bersifat objektif atau nyata. Adapun alat permainan yang tepat untuk anak usia dini atau anak usia ini adalah yang mampu menstimulasi cara berpikir anak, perkembangan kognitifnya ya. Melalui alat permainan yang dimainkan, anak dapat menggunakan nalar atau logikanya dengan baik. Contoh alat permainan yang bisa digunakan yaitu dakon, puzzle, ular tangga, dam-daman, dan monopoli. Yang keempat, formal operasional atau game with rules and sport. Nah, terjadi pada tahap anak usia 11 tahun ke atas. Ini usia SMP ke atas ya. Pada tahap ini, anak bermain itu sudah menggunakan aturan-aturan yang sangat ketat dan lebih mengarah pada game atau pertandingan yang menuntut adanya menang atau kalah.
Salah satu contohnya bermain sepak bola. Itu kan memang ada aturan-aturan tertentu ya. Biasanya memang menunjuk seseorang untuk menjadi semisal kiper, yang lainnya nanti ada strategi-strategi dan sebagainya. Nanti kan pada akhirnya ada menang dan kalah. Nah, selanjutnya tahap bermain menurut Harlock, tahap perkembangan bermain anak dibedakan berdasarkan bentuk permainan yang dimainkan anak. Bentuk permainan ini mengacu tingkat usia maupun perkembangan anak. Dalam hal ini, tahap perkembangan bermain anak dibedakan menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap eksplorasi atau menumbuhkan. Yang kedua, tahap permainan. Yang ketiga, tahap bermain. Dan yang keempat, tahap melamun. Yang pertama, tahap eksplorasi, yaitu tahap menemukan. Menurut Harlock, hingga bayi usia 3 bulan, permainan mereka itu hanya sekedar melihat orang atau benda-benda yang ada di sekitarnya. Selain itu, melakukan usaha untuk menggapai benda yang diacungkan, atau biasanya benda yang berada di dekatnya. Selanjutnya, anak dapat mengendalikan tangan sehingga memungkinkan dapat mengambil, kemudian memegangnya, dan mempelajari secara seksama. Bahkan ya, terkadang kita melihat bahwa benda atau mainan yang sudah didapatkan itu dimasukkan ke dalam mulutnya. Itu ya, biasanya memang anak pada tahap ini, misal ketika dia dikasih balok, dia akan mencoba untuk memasukkannya ke dalam mulut, kemudian dipegang-pegang ya, digoyang-goyang, dijatuhkan lagi, kemudian dimakan lagi. Nah, itu sebenarnya dia sedang belajar tentang berbagai hal, baik rasa, tekstur, kayak gitu, bagaimana bendanya, dan sebagainya. Yang kedua, tahap permainan. Menurut Harlock, bermain dengan menggunakan barang mainan itu dimulai pada tahun pertama dan mencapai puncaknya itu pada usia 5 dan 6 tahun. Pada awalnya ya, anak itu hanya mengeksplorasi mainannya. Yang tadi ya, tahap eksplorasi. Kemudian pada saat usia 2-3 tahun, mereka membayangkan bahwa mainannya mempunyai sifat hidup, dapat bergerak, berbicara, dan merasakan. Makanya ketika biasanya ya, anak kan bermain boneka, dia menganggap boneka itu seperti makhluk hidup, diberi minum lah, diberi makan. Selanjutnya, yang ketiga itu ada tahap bermain. Nah, setelah anak masuk sekolah, jenis permainan anak itu cukup beragam. Semula mereka memang meneruskan bermain dengan barang mainan, terutama ketika sendirian ya. Nah, selain itu, anak tertarik dengan permainan. Entah itu petak umpet dan sebagainya. Kemudian mereka juga tertarik dengan olahraga, hobi, dan bentuk permainan yang matang lainnya. Tahap keempat yaitu tahap melamun. Nah, tahap ini terjadi pada saat anak sudah mulai mendekati masa-masa pubertas. Mereka sudah banyak berpikir ini, anak-anak sudah mulai kehilangan minat dalam permainan yang sebelumnya disenangi dan banyak menghabiskan waktunya dengan melamun. Adapun aktivitas melamun ini terjadi ketika memikirkan keadaan dirinya dengan perlakuan orang lain. Ya, mereka memikirkan tentang ketika bermain atau menjalin interaksi dengan orang lain, bagaimana sikap orang lain terhadap dia, seperti itu, bagaimana dia diperlakukan, ya, lebih ke perasaan juga ya. Kemudian menurut Mildred Barton, dikutip dari Slamet Soeyanto, Juliani, dan Mulyasa, tahap perkembangan anak itu didasarkan pada tingkat partisipasi anak dalam bermain. Partisipasi tahu ya, keikutsertaan anak dalam bermain. Yang pertama, itu tidak menetap atau peduli. Yang kedua, bermain sendiri atau solitary play. Yang ketiga, unlocker play atau bermain dengan melihat temannya bermain. Yang keempat, parallel play atau bermain secara paralel.
Yang kelima, associative play atau bermain beramai-ramai. Dan yang keenam, ada cooperative play atau bermain kooperatif, bekerja sama. Yang pertama, tidak menetap atau peduli. Pada tahap ini, anak biasanya bermain dengan mengamati kejadian yang menarik perhatiannya, terutama kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya ya. Maka jika tidak ada yang menarik, dia akan menyibukkan dirinya dengan berbagai hal seperti memainkan anggota tubuhnya. Ini biasanya memang awal-awal usia bayi ya. Bermain di sini hanya melibatkan dan memfokuskan pada sensori motornya. Tahap perkembangan bermain ini dialami pada saat anak masih usia bayi. Ya, biasanya kan memang dia akan merasa tertarik dengan apa yang dia alami, apa yang dia lihat maksudnya di sekitarnya. Yang kedua itu ada solitary play atau bermain sendiri. Nah, di sini pada mulanya anak itu kan memang asik bermain sendiri ya. Karena apa? Pada saat itu sifat egosentrisme anak itu cukup besar sehingga menyebabkan bermain sendiri. Dan anak-anak biasanya memang tidak peduli apa yang dimainkan teman di sekelilingnya. Misalnya itu bermain balok untuk membuat rumah atau menjadi mobil-mobilan. Dia asik bermain dengan sendirinya, dengan imajinasinya. Dia tidak memperdulikan di sekelilingnya. Yang ketiga itu unlocker play atau bermain dengan melihat temannya bermain. Nah, pada tahap ini anak tadinya kan bermain sendiri. Nah, kemudian berkembang mulai melihat apa dan bagaimana temannya bermain. Dia sesekali berhenti bermain dan mengamati bagaimana sih cara temannya bermain. Nah, sering anak menggunakan waktu yang cukup lama dan asik melihat temannya bermain. Ya, dia mulai penasaran apa yang dilakukan oleh temannya. Seperti itu. Yang keempat, parallel play atau bermain secara paralel. Pada tahap ini anak bermain dengan temannya menggunakan benda yang sejenis. Misalnya bersama-sama bermain pasir. Tetapi ya, setiap anak bermain sendiri-sendiri. Kadang mereka saling melihat, saling memberi komentar atau bercakap-cakap. Jadi bendanya sama dan dia melakukan atau bermain sendiri-sendiri, tetapi dia mulai melihat temannya, kemudian berkomunikasi ya, dan memberikan komentar, wah punyamu jelek, punya saya bagus, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu associative play atau bermain beramai-ramai. Pada tahap ini anak bermain bersama-sama atau beramai-ramai. Misalnya ya, yang sering kita jumpai yaitu petak umpet. Biasanya anak bermain kucing-kucingan atau bermain dakon. Yang keenam ada cooperative play atau bermain kooperatif kerjasama. Pada tahap ini anak bermain bersama temannya dalam bentuk tim atau kelompok. Mereka menentukan jenis permainan yang akan mereka mainkan, biasanya dalam bentuk game. Mereka juga pada tahap ini itu membicarakan tentang bagaimana sih aturannya, perannya masing-masing, dan siapa yang bermain terlebih dahulu. Permainan jenis ini menunjukkan bahwa anak telah memiliki kemampuan sosial. Misalnya bermain sepak bola itu kan memang ada aturannya, siapa yang nanti menjadi kiper, seperti itu. Kemudian gobak sodor juga, nanti anak biasanya sebelum bermain kan dia memiliki aturan-aturan tertentu dan bermain peran misalnya kamu ada anak yang menjadi ibu, ada anak yang menjadi anaknya, kemudian menjadi temannya, seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas tahap perkembangan bermain menurut Steisenberger. Steisenberger itu mengatakan bahwa tahap perkembangan bermain itu dibedakan menjadi 5 tahap. Yang pertama itu ada tahap sensory motor, yang kedua ada tahap mastery play, yang ketiga ada tahap rock and tumble play, yang keempat ada social play, dan yang kelima dramatic play. Yang pertama, sensory motor pada tahap ini terjadi pada usia 0 sampai 5 bulan.
kegiatan bermain anak itu lebih mengandalkan pada indera dan gerak-gerakan tubuhnya. Ini sesuai dengan teori sebelumnya ya, bahwa perkembangan bermain pada tahap ini seperti yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Benar, sesuai yang saya jelaskan di awal itu. Akan tetapi kalau Jean Piaget itu kan mengatakan 0 sampai 3 bulan. Kalau sensori motor ini pada tahap ini itu dibatasi sampai usia 5 bulan. Nah, yang kedua itu ada matter reply. Pada tahap ini terjadi ketika anak usia 6 sampai 24 bulan. Jadi sekitar 6 sampai 1 tahun ya. 2 tahun. Kegiatan ini bermaksud untuk menguasai keterampilan-keterampilan tertentu yang melibatkan fungsi panca indera anak seperti melihat, mendengar, kemudian mencium, merasakan. Dan yang ketiga itu ada rock and tumble play. Nah, pada tahap ini terjadi ketika anak sudah memasuki usia 2 tahun. Nah, ketika bermain berupa permainan yang cukup kasar, maksudnya bermain itu lebih banyak melibatkan motorik kasarnya, bukan motorik halusnya ya, seperti bermain ayunan, jungkitan, titian. Yang keempat itu ada social play. Tahap ini terjadi ketika anak memasuki usia 3 tahun. Kegiatan bermainnya itu sudah melibatkan teman sebayanya dan lingkungan sekitar. Biasanya anak-anak itu mulai bermain dengan teman sebayanya, misalnya bermain sepak bola, petak umpet, kemudian ada kejar-kejaran ya. Yang kelima itu ada dramatic play. Pada tahap ini terjadi ketika anak usia 4 tahun. Kegiatan bermainnya berupa bermain peran atau khayal. Nah, di sini biasanya anak memang berpura-pura seperti yang pernah dia lihat atau dia amati ya. Misalnya menjadi dokter, ada permainan dokter-dokteran, pasar-pasaran, rumah-rumahan, bahkan menirukan tokoh-tokoh superhero seperti Power Ranger dan sebagainya. Nah, selanjutnya karena memang perkembangan bermain anak itu berbeda-beda dan hal ini berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bermain. Yang pertama itu ada kesehatan. Di sini dikatakan bahwa semakin sehat anak, maka semakin banyak energinya untuk bermain aktif. Jadi ketika kesehatan anak tidak bagus, itu juga akan mempengaruhi. Jadi biasanya akan lemas dan sebagainya. Jadi anak tidak mempunyai energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Kemudian perkembangan motorik. Permainan pada usia ini melibatkan koordinasi motorik ya, baik motorik kasar maupun halus. Apa saja yang dilakukan dan waktu bermain anak itu tergantung pada perkembangan motorik anak. Motorik yang baik terlibat dalam permainan yang aktif. Dan sebaliknya, intelijensi ini juga dibahas bahwa pada setiap usia anak itu yang pandai lebih aktif dan permainan mereka menunjukkan kecerdikan. Jadi di sini dikatakan bahwa anak yang pandai akan lebih aktif dan permainan mereka menunjukkan kecerdikan. Anak pandai menunjukkan keseimbangan perhatian bermain itu lebih besar, termasuk faktor fisik dan intelektual yang nyata. Yang keempat itu ada jenis kelamin. Biasanya anak laki-laki dalam bermain itu cenderung lebih kasar ya, lebih melibatkan fisik motorik mereka. Pada masa awal kanak-kanak, anak laki-laki biasanya menunjukkan perhatian berbagai jenis permainan yang lebih banyak daripada perempuan. Selanjutnya, status ekonomi. Di sini dikatakan bahwa anak yang dari kelompok sosial ekonomi tinggi itu menyukai kegiatan yang mahal seperti atletik, bermain sepatu roda dan sebagainya. Adapun mereka yang berasal dari kalangan bawah itu terlihat bermain dalam kegiatan yang tidak mahal seperti bermain bola dan berenang. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang ini. Kemudian jumlah waktu bebas. Dari sini bahwa jumlah waktu bebas sangat bergantung pada status ekonomi keluarga. Apabila tugas rumah tangga atau pekerjaan menghabiskan waktu luang mereka,
Anak terlalu lelah untuk melakukan kegiatan yang membutuhkan tenaga besar. Kemudian, peralatan bermain. Di sini alat-alat bermain yang dimiliki anak itu mempengaruhi permainannya juga. Misalnya ya, dominasi boneka dan binatang itu mendukung permainan pura-pura. Kemudian banyak balok, cat air, lilin itu justru mendukung permainan yang bersifat konstruktif. Sehingga mendukung perkembangan konstruktif, pembelajaran konstruktif maksudnya. Nah, kita setelah membahas tentang berbagai faktor yang mempengaruhi, memang ada sedikit ganjalan ya menurut saya. Nah, di sini ada kritik faktor-faktor yang mempengaruhi bermain menurut Harlock yang kita sebutkan tadi, bahwa dari beberapa faktor di atas itu mempengaruhi bermain menurut Harlock terdapat beberapa hal yang perlu dikritisi. Hal ini dikarenakan terdapat kondisi yang berbeda ya antara zaman dulu dan zaman sekarang. Tentu kita tidak bisa menyamakannya. Selain itu, Harlock dalam beberapa hal hanya memandang permainan hanya bermain aktif dan pasif, tidak dilihat secara menyeluruh. Ya, contohnya pengaruh lingkungan. Ini saya juga sempat berpikir bahwa belum tentu anak yang berasal dari pedesaan kurang bermain dibandingkan dengan anak kota. Justru ya, menurut saya anak desa itu lebih lebih bebas bermain di alam, sehingga justru mereka melihat banyak hal daripada anak-anak kota. Biasanya justru mereka memiliki banyak aneka ragam permainan, walaupun memang permainannya itu bersifat tradisional, tetapi cukup beragam. Dan justru permainannya bisa menstimulasi perkembangan diri anak yang lebih baik. Jadi anak yang berasal dari desa itu tidak berarti kurang dalam bermain. Oleh karena itu, apa yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak sebagaimana di atas bisa berubah setiap saat sesuai dengan kondisi lingkungan dan perkembangan zaman. Semakin berkembang dan maju, secara otomatis akan berpengaruh pada permainan anak usia dini. Oke, di sini saya ada quotes. Tanpa membaca aku tidak mengetahui apa-apa. Jadi saya sarankan ya teman-teman, setiap hari setidaknya kalian membaca tentang pendidikan anak usia dini, walaupun cuma beberapa baris. Itu cukup bermakna. Oke, jangan sampai kalian hanya belajar dengan ketika kuliah saja, tapi ketika di rumah atau tidak ada perkuliahan, kalian juga harus menyempatkan diri untuk membaca. Oke, do you have any question? Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.